Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk di bulan yang baru ini ya Tuhan, di bulan September. Kasih kemurahan Tuhan masih boleh kami rasakan sampai dengan hari ini ya Tuhan. Atas kemurahan Tuhan kami dapat beribadah, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sekarang hendak mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi seluruh jemaat, agar setiap jemaat yang mendengar beroleh manfaat, beroleh iman yang semakin teguh, beroleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupan mereka untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan, untuk hidup memuliakan nama Tuhan, untuk hidup di dalam tata nilai yang benar, yakni mengutamakan Tuhan Yesus di dalam segala hal dalam kehidupan mereka. Dan percaya bahwa kami kalau melakukan itu semua, ada rencana yang indah, ada tujuan hidup yang mulia dalam hidup kami, yang akan mengakibatkan berkat kebahagiaan Tuhan yang daripada-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan sabda firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, haleluya. Nah Bapak Ibu menjadi Bapak Ibu hari ini, atau saudara menjadi saudara hari ini, itu adalah karena keputusan yang saudara buat di masa lalu. Saya ulangi, saudara menjadi saudara hari ini, sekarang ini, itu semua karena keputusan yang saudara buat di masa lalu. Kalau hari ini Bapak Alvaro menjadi suami dari Mama Alvaro, itu karena keputusan yang dia ambil di masa lalu. Ya. Kalau hari ini Tina menjadi suami dari Rolin, itu karena Rolin dan Tina mengambil keputusan di masa lalu untuk menikah. Jadi saudara hari ini itu ada karena keputusan yang saudara buat di masa lalu. Nah, setiap orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti setiap hari mengambil keputusan. Entah keputusan itu diambil secara sadar, ataupun juga keputusan itu diambil secara tidak sadar. Nah, menurut Shena Iyengar, dia menyampaikan bahwa rata-rata setiap hari orang itu secara sadar membuat 70 keputusan. Jadi saudara mulai pulang dari sini, saudara mulai hitung. Sepanjang hari ini berapa banyak saudara membuat keputusan. Karena menurut studi yang dilakukan oleh Shena Iyengar, dia katakan setiap hari orang itu rata-rata membuat 70 keputusan secara sadar. Itu yang secara sadar. Keputusan yang secara tidak sadar mungkin tidak terhitung lagi jumlahnya. Sebagai contoh, ketika Anda mau melangkahkan kaki masuk gereja ini, Anda kan tidak sadar mau pakai kaki kiri atau kaki kanan duluan melangkah. Saudara tinggal melangkah saja. Sama seperti saya. Ketika mau masuk mobil, saya secara tidak sadar udah otomatis kaki saya menginjak rem, lalu starter, angkat kopling tangan, itu udah secara tidak sadar. Dan ada banyak lagi keputusan dalam hidup ini yang secara tidak sadar, yang mungkin tidak terbilang jumlahnya. Tetapi setiap hari rata-rata orang mengambil keputusan secara sadar itu adalah sebanyak 70 keputusan. Artinya seperti ini. Kalau saudara hari ini mau minum kopi, saudara membuat keputusan. Mau minum kopi pahit, mau minum kopi cappuccino, mau minum kopi apa, saudara membuat keputusan. Sama seperti hari ini. Kalau saudara memakai baju yang saudara pakai hari ini, karena saudara membuat keputusan. Ya ini apa? Hari ini Mama Paro mau pakai baju hitam. Secara sadar kan nggak ada orang kan buka lemari nggak sadar ambil aja gitu pakai bajunya, ada gitu?
Nggak ada kan? Pasti secara sadar mengambil keputusan untuk demikian. Nah, Bapak Ibu, keputusan-keputusan itu sangat mempengaruhi saudara menjadi hari ini. Keputusan-keputusan yang saudara buat di masa lalu itu sangat mempengaruhi siapa saudara hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, keputusan yang tepat itu akan membuahkan kehidupan yang berbahagia. Keputusan-keputusan yang keliru akan mengakibatkan Anda menjalani hidup dengan penuh penyesalan. Seringkali kan orang berpikir, aduh, kenapa aku ngambil keputusan begini ya? Menyesal. Sebagai contoh mungkin, aku berpacaran dengan dia karena anak ini kayaknya sepertinya baik, luar biasa. Ternyata ketika dikecewakan apa? Aduh, aku menyesal. Dan ada banyak hal lain dalam hidup ini. Kalau keputusan-keputusan tepat itu akan membuahkan kebahagiaan. Dan keputusan-keputusan yang keliru yang membuat Anda menjalani hidup penuh penyesalan. Dan hari-hari ini saya lihat di media sosial itu ramai, baik istri maupun suami menyesal kenapa menikah dengan suami yang seperti itu, menyesal kenapa menikah dengan istri yang seperti itu. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Amin Bapak Ibu. Nggak ada yang hidup dalam penyesalan ya. Amin. Nah, oleh karena dasar itu Bapak Ibu, di sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk bagaimana membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Mengapa? Karena kalau keputusan-keputusan tepat yang kita ambil itu akan membuahkan kebahagiaan dalam hidup kita. Akan tetapi kalau keputusan-keputusan itu adalah keputusan yang keliru, itu akan membuahkan penyesalan dalam kehidupan kita. Nah, di sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk bagaimana membuat keputusan-keputusan yang lebih baik. Keputusan-keputusan yang membuat Anda tidak akan menyesali, namun keputusan-keputusan yang akan membuat Anda mensyukuri, ya. Nah, di sepanjang bulan ini di minggu yang pertama kita akan belajar dari Adam dan Hawa. Kita belajar bagaimana untuk tidak membuat keputusan yang buruk. Oleh karena itu di minggu yang pertama tema kita adalah keputusan terburuk di sepanjang sejarah, atau the worst decisions in history. Nah, kita belajar bagaimana keputusan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu adalah suatu keputusan yang sangat buruk yang mempengaruhi kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Itulah keputusan terburuk di sepanjang sejarah. Nah, untuk hal tersebut saya mengajak kita untuk membaca Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dari sini kita belajar untuk tidak membuat keputusan-keputusan yang buruk yang akan membuahkan penyesalan dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu yang dimaksudkan adalah Hawa. Perempuan yang pertama kali diciptakan dari tulang rusuk Adam, ya. Dan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu, maksudnya Hawa, kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan
ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Apakah buah yang dimaksudkan atau pohon yang dimaksudkan yang ada di tengah-tengah taman? Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, pohon yang dimaksudkan adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terhadap itu Tuhan berfirman kepada Adam, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itu juga yang disampaikan Hawa kepada ular tersebut. Kita lanjut di ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari ayat-ayat yang baru kita baca secara sekilas, yang salah di sini siapa? Secara sekilas, kalau kita membaca ayat-ayat yang baru saja kita baca, siapa yang bersalah? Siapa yang setuju Hawa? Angkat tangan. Nggak apa-apa, saudara salah nggak dihukum, nggak disuruh lari kok saudara. Siapa di sini yang melihat bahwa ini salahnya Hawa? Boleh angkat tangan. Wah, memang ibu-ibu ini sering suka disalahkan, mau disalahkan aja ya. Gagah ya saudara ya, bercanda ya saudara ya. Nah, secara sekilas mungkin kita akan melihat bahwa ini adalah kesalahan Hawa. Akan tetapi kalau kita membacanya secara teliti, bahwa sebenarnya yang juga ikut bertanggung jawab di dalam pelanggaran tersebut adalah Adam. Mengapa? Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-6. Karena pada waktu itu Adam juga bersama-sama dengan dia. Artinya Adam ada di situ ketika ular berbicara kepada Hawa. Akan tetapi Adam tidak mencegahnya. Akan tetapi Adam mengabaikannya. Sehingga sebenarnya Adam ikut juga bertanggung jawab. Itu sama seperti demikian Bapak Ibu. Seorang satpam yang ditugaskan menjaga rumah majikannya. Suatu kali dia tahu pencuri datang hendak mencuri rumah majikannya. Tetapi dia tidak melakukan apapun. Dia diam diri saja dan mengizinkan pencuri tersebut masuk dan mengambil barang majikannya. Apakah si satpamnya tidak bersalah Bapak Ibu? Tentu bersalah. Dia ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia ada di situ. Dia tahu ada di situ tapi dia membiarkannya. Dan itulah kemelesetan satu keputusan yang terburuk di sepanjang sejarah. Yang dibuat Adam dan Hawa. Karena apa? Gara-gara keputusan mereka untuk memakan buah itu, maka seluruh manusia menanggung akibatnya. Inilah satu keputusan yang sangat buruk yang diambil oleh Adam dan Hawa. Padahal Bapak Ibu, kenapa kok sedemikian buruknya? Padahal ya, kalau kita pikir-pikir, kalau secara idealnya kehidupan Adam dan Hawa itu enak. Kenapa enak, saudara? Hawa itu hanya menjadi satu-satunya wanita. Ngerti nggak kalau maksudnya satu-satunya wanita? Tentu nggak ada saingannya Bapak Ibu. Dia akan menjadi wanita yang paling cantik.
Dia nggak perlu takut bakalan ada pelakor-pelakor gitu kan. Nggak perlu takut bakalan ada wanita lain yang mengambil suaminya. Kenapa? Karena dia seorang diri. Dan dia tidak perlu ada merasa cemburu. Kenapa? Tidak ada yang perlu dicemburui. Karena saya lihat kan sering jemaat ini, istrinya cemburu-cemburu tuh. Kalau lihat suaminya lirik-lirik, apa itu, gitu ya. Tetapi kalau seandainya mereka tidak mengambil keputusan untuk memakan buah itu, maka hidupnya Hawa itu ideal banget. Dia tidak akan malam-malam gitu nangis, menyesali kenapa seandainya ada laki-laki lain gitu, nggak ada. Kenapa? Karena laki-lakinya cuma Adam. Demikian juga Adam. Kalau seandainya mereka tidak melakukan keputusan yang buruk tersebut, hidup mereka akan ideal. Hawa akan menjadi satu-satunya istri, wanita yang sangat ideal. Dan bukan itu saja, kalau kita membaca, mereka dilimpahi dengan makanan yang enak-enak, saudara. Mereka bebas memakan buah apa aja. Karena apa? Di sana disediakan secara gratis. Hanya satu larangannya, yaitu apa? Pohon yang di tengah-tengah taman itu jangan dimakan buahnya. Akan tetapi mereka lebih mendengarkan apa kata si ular. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil buah itu dan memakannya. Dan sebagai akibatnya kehidupan manusia menjadi berantakan. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Itulah salah satu keputusan yang buruk. Nah, dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam, melalui peristiwa ini Bapak Ibu, kita belajar untuk menghindari dalam mengambil keputusan yang buruk yang akan mengakibatkan penyesalan dalam kehidupan kita. Dari ayat-ayat tersebut kita belajar bahwa ada 3 hal bagaimana kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama adalah keputusan yang tepat itu haruslah selaras dengan kehendak Tuhan. Katakan bersama dengan saya, selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, yang pertama selaras dengan kehendak Tuhan. Hanya apabila keputusan itu selaras dengan kehendak Tuhan, barulah kita dapat menyimpulkan bahwa keputusan tadi adalah keputusan yang tepat. Seperti apa Pak yang selaras dengan kehendak Tuhan? Tentu yang selaras dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Nah, di dalam kita mengambil keputusan, adakah keputusan itu selaras dengan firman Tuhan, atau keputusan itu bertentangan dengan firman Tuhan? Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, jangan dilakukan. Amin. Nah, satu kali seorang pendeta berbelanja di Alfamart, ya kan? Dia berbelanja, setelah berbelanja dia datang ke meja kasir, dia menyerahkan barang yang mau dia beli. Nah, kasirnya menghitung total barangnya adalah Rp193.000. Rp193.000. Melihat hal itu, Pak Pendetanya, saya mungkin ya, keluarkan uang 2 lembar Rp100.000. Nah, ketika menghitung itu, kasirnya pun memberikan kembalian, balik ya. Dia memberikan kembalian sebanyak Rp13.000. Menerima uang kembalian tersebut, si pendeta melihat bahwa uangnya lebih atau kurang? Lebih berapa? Wah, ini mantap ini. Berarti cocok udah ada di ini ya. Tahu aja ya. Ya, uangnya lebih 10.000. Kembaliannya lebih. Harusnya kan 197.000, hanya kembali 3.000. Tapi dikembalikan sama kasirnya berapa? 13.000. Artinya ada kelebihan Rp10.000. Nah, waktu dia menerima kembalian itu,
langsung seperti ada suara. Itu berkat Tuhan bos, ambil. Mendengar itu, suara itu, hati nuraninya langsung berkata, ini pendeta, oh nggak bisa. Ini uang lebih, harus dikembalikan. Akan tetapi si suara tadi berkata lebih lagi, kan kamu nggak mencuri. Tuhan itu sanggup memberkati kamu lewat cara apapun. Lihat Elia duduk-duduk saja, datang burung gagak membawa makanan. Ini Tuhan datang bawa makanan, memberkati engkau lewat apa saja. Tak mau panjang lebar dengan suara tadi. Pendeta tadi tetap mengakhiri perdebatannya dengan berkata, tidak, aku mau kembalikan uang ini. Akhirnya si pendeta tadi mengembalikan uang tersebut kepada kasir. Si kasir berkata, menerima uang tersebut. Pak pendeta bicara, kasir, dek, ini uangnya lebih 10.000. Ini saya kembalikan. Menerima uang kembalian tersebut, si kasir tersenyum. Kenapa dek kok tersenyum? Iya, karena saya sedang memuji Bapak. Minggu lalu saya hadir dalam ibadah Bapak. Saya mendengar Bapak berbicara tentang kejujuran. Dan saya hari ini mau menguji, apakah Bapak memang seperti apa yang Bapak khotbahkan? Ujian. Kalau saja waktu itu si pendeta mengambil keputusan untuk tidak mengembalikan uang tersebut, maka hanya gara-gara 10.000 reputasinya menjadi rusak. Itulah yang dimaksudkan dengan keputusan tersebut selaras tidak dengan kehendak Tuhan. Kan sering itu ya, hidup lagi susah. Kuputuskan uangku yang 10.000 ini, kutaruh di judi. Lalu dia berdoa, Tuhan menangkan aku judi tersebut. Kira-kira keputusan itu selaras tidak dengan kehendak Tuhan? Kan seringkali kan nampak merohanikan kan. Seperti tadi, suara tadi yang merohanikan bilang, berkat Tuhan datang dari mana aja. Kan Tuhan sanggup memberkati lewat siapapun. Kan kamu tidak mencuri, tidak merampok. Tapi itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau seandainya pendeta tadi gara-gara 10.000 mengambil keputusan untuk tidak mengembalikannya, maka minggu depan nggak ada lagi jemaat yang mau hadir. Kenapa? Pendetanya tidak khotbah sesuai apa yang dia sampaikan. Tidak melakukan sesuai apa yang dia sampaikan. Nah demikian juga Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ketiga, Hawa dia telah tahu, seperti yang tadi kita baca, Hawa itu telah mengetahui bahwa buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh dimakan. Itu sangat jelas suara Tuhan, firman Tuhan. Nah seperti yang kita baca di ayat yang ketiga, ya. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, kata si Hawa, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Dia tahu firman Tuhan tersebut. Dia ngerti firman Tuhan tersebut. Tapi ada suara lain. Suara lainnya siapa? Si ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mendengar dua suara tersebut, kalau Anda, harusnya apa yang Anda lakukan? Mengikuti firman Tuhan, apa mengikuti kata si ular? Halo? Halo? Kalau kasus balik kan tadi uang kembalian, mengikuti kata firman Tuhan atau mengikuti bisikan si ular? Yang jujur, mengikuti kata firman Tuhan atau bisikan si ular? Hal yang sama sedang dihadapi oleh Hawa. Ada dua suara. Yang pertama firman Tuhan, jangan kau makan, kau mati. Tapi si ular bilang tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi dia tetap mengambil keputusan yang salah. Kalau si pendeta
mengambil keputusan yang benar. Dia kembalikan, dia ikuti apa kata firman Tuhan. Tapi si Hawa, dia tidak mengikuti apa kata firman Tuhan. Dia lebih mengikuti apa kata si ular. Sehingga akhirnya dia petik buah itu dan dia makan. Itulah salah satu keputusan yang sangat buruk. Yakni apa? Keputusan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua adalah keputusan yang tepat itu selaras dengan prinsip memuliakan Allah. Kalau yang pertama selaras dengan kehendak Tuhan, apakah keputusan yang kita ambil itu selaras dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, apakah keputusan yang kita ambil itu selaras dengan prinsip memuliakan Tuhan? Nah, tujuan umum dari keberadaan kita di dunia ini adalah untuk apa? Memuliakan Allah. Itulah yang disampaikan di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11, bahwa kita ini diciptakan untuk memuliakan Allah. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Rasul Paulus menasihatkan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk apa? Kemuliaan Allah. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebelum membuat suatu keputusan, kita harus mempertimbangkannya, yaitu apakah keputusan itu akan memuliakan Tuhan atau tidak. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh merokok. Sebagai contoh merokok, ya. Apakah merokok itu boleh atau tidak? Apakah merokok itu diperbolehkan atau tidak? Tidak. Nah, bagi beranggapan yang tidak, mereka pasti mengutip 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Ya kan? Kalau tubuhmu sakit, bagaimana engkau bisa Allah hadir dalam hidupmu? Kalau tubuhmu tidak sehat, engkau tidak rawat, ya kan gitu kan? Itu bagi yang memegang prinsip tidak boleh, ya kan? Nah, bagi yang memegang prinsip boleh, akan berkata apa? Di mana ayatnya? Dibilang nggak boleh merokok. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang bilang tidak boleh merokok. Kalau ada tulisan tidak boleh merokok, itu hanya ada di pom bensin SPBU. Wah, itu jelas ada dilarang merokok gitu. Di dalam Alkitab tidak ada. Kalau dengan demikian, pertimbangan apakah yang akan kita ambil? Pertimbangan apa yang kita ambil? Kalau dalam hal demikian, pertimbangannya bukan lagi boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa, bukan. Tetapi pertimbangannya itu apakah dengan merokok engkau memuliakan Allah atau tidak? Kalau gara-gara merokok engkau tidak memuliakan Allah dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, lebih baik ambil keputusan untuk tidak merokok. Jadi walaupun keputusan tersebut tidak mengakibatkan kita melanggar kehendak Allah, bagi yang memegang prinsip nggak ada ayatnya dalam Alkitab, ya. Namun bila hal itu tidak memuliakan Allah, maka sepatutnya kita tidak membuat keputusan tersebut. Amin. Pertimbangannya bukan boleh atau tidak boleh, dosa atau tidak dosa,
Tapi apakah hal itu memuliakan Allah atau tidak? Amin. Amin. Siapa di sini yang bisa menjamin saya merokok memuliakan Allah, Pak? Coba angkat tangan. Biar nanti besok saya merokok juga lah. Kan memuliakan Allah, saya senang dong. Kalau memuliakan Allah, besok saya mau juga gitu. Enggak kan? Enggak ada ya. Nah, demikian juga ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kelima, seperti yang dikatakan oleh ular, ya. Pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, perhatikan Bapak Ibu, sebaliknya dari hidup untuk memuliakan Tuhan, maka sekarang Adam dan Hawa ingin dimuliakan sama seperti Allah. Itulah suatu keputusan yang meleset. Karena bukannya memuliakan Allah, justru mereka ingin memuliakan diri mereka sama seperti Allah. Seperti di ayat yang kelima ini. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, kata ular tersebut. Dan karena kalimat itu, Hawa mengambil buah tersebut dan memakannya dan membagikannya kepada suami. Nah, berarti Bapak Ibu, di dalam kita mengambil keputusan, kita harus mempertimbangkan apakah keputusan tersebut memuliakan Allah atau keputusan tersebut ingin memuliakan diri sendiri. Pertimbangan kita kalau itu untuk memuliakan diri kita sendiri, lebih baik jangan ambil keputusan tersebut. Tetapi kalau itu untuk kemuliaan Allah, ambillah keputusan tersebut. Amin Bapak Ibu. Kalau engkau melakukan itu selaras dengan prinsip memuliakan Allah, itulah keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, keputusan yang tepat adalah selaras dengan tata nilai yang sehat. Tata nilai adalah pandangan kita tentang apa yang paling bernilai bagi hidup kita. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Karena apa yang menjadi tata nilai, hal yang paling berharga dalam hidupmu, akan sangat mempengaruhi perilakumu. Saya ulangi ya, apa yang paling berharga dalam hidupmu akan sangat mempengaruhi perilakumu. Ada orang yang dalam hidupnya yang paling berharga gaya. Wah. Ya. Biar nasi kalah, asal jangan penampilan kalah. Emang nasi di rumah nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting gaya nggak boleh kalah. Nah, kalau orang hidup dengan tata nilai yang demikian, maka kesejahteraan keluarganya bisa hancur berantakan. Kenapa? Karena dia akan mengorbankan semua perilaku kehidupannya demi mengejar tata nilai tersebut. Nah, apa yang menjadi tata nilai? Apa yang paling berharga dalam hidupmu? Ada orang yang menganggap paling berharga dalam hidupnya adalah apa? Uang. Sehingga karena uang perilakunya rela tipu sana sini nggak apa-apa. Demi apa? Mendapatkan uang. Tetapi ada orang yang paling bernilai dalam hidupnya adalah kejujuran. Sehingga dia mengalami kerugian pun tidak apa-apa. Karena lebih baik aku jujur daripada aku berbohong. Apa tata nilai dalam hidup saudara yang paling berharga dalam hidup Anda? Akan sangat menentukan perilaku Anda. Saya ulangi, apa yang menjadi paling bernilai dalam hidupmu akan sangat mempengaruhi perilakumu. Kalau engkau menganggap uang yang paling bernilai, kelihatan tuh pagi dan sore dan malam sampai besok mikirinnya apa terus? Uang. Tindakan yang dilakukan apa? Cari uang. Gak peduli mau tipu sana, mau tipu sini, mau kibul sana, kibul sini, dia gak peduli.
Nah, ada dua hal mengapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama, karena kebutuhan. Ada orang yang memang rela bekerja pagi, siang, sore, dan malam karena untuk apa? Mengejar kebutuhan. Kalau nggak kerja, nggak makan, ya kan? Tetapi ada orang yang karena tata nilainya menganggap bahwa kerja itu adalah bentuk suatu kerajinan yang paling berharga dalam hidupnya, makanya dia kerja pagi, siang, sore, dan malam. Nah, ada orang yang tata nilai hidupnya nggak jelas, ya kan? Tata nilai yang paling berharga dalam hidupnya apa? Dirinya sendiri. Nggak peduli sama orang lain. Sebagai akibat apa? Malas. Tidur, ya kan? Karena apa? Yang menganggap paling berharga dalam dirinya adalah apa? Dirinya sendiri. Jadi nggak peduli dia. Nah, ada dua hal. Karena apa? Karena kebutuhan, dan yang kemudian karena tata nilai. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Tidak semua tata nilai merupakan tata nilai yang sehat. Nah, tidak jarang orang hidup di dalam tata nilai yang meleset. Pertanyaan saya sekarang buat Bapak Ibu, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Apa yang menjadi paling berharga dalam hidupmu? Karena itu akan sangat menentukan perilakumu. Pertanyaan saya, apa yang paling bernilai dalam hidup Anda? Siapa di sini yang uang? Lambaikan tangannya, nggak apa-apa. Biar habis pulang dari sini kita cari uang sama-sama. Siapa di sini yang uang? Paling berharga dalam hidupmu uang? Nggak ada. Woi, bener ya? Nggak ada yang mau uang ini. Bener ya? Bilanglah, kami mau uang Pak, tapi bukan itu yang paling utama. Gitu dong saudara. Jangan bilang gak butuh uang. Bahaya nanti kita. Mau gimana beli beras sementara Pertalite sekarang udah mahal saudara. Ada 10.000. Harus pakai uang. Siapa di sini yang menganggap dalam hidupnya yang paling bernilai? Harta. Siapa di sini yang menganggap paling bernilai dalam hidupnya adalah suami atau istrinya? Yang suami istri ngelirik gini, wah kamu nggak saya, udah mulai lirik-lirik. Apa yang paling bernilai dalam hidup Anda? Apa yang paling bernilai dalam hidup Anda? Siapa tadi yang jawab? Oh Sandro, oh ya Kak Ibu Sinaga, puji nama Tuhan ya. Harusnya yang paling berharga dalam hidup kita Tuhan Yesus. Hal tersebut nanti akan nampak tercermin dalam kehidupan Anda. Kalau yang paling utama Tuhan Yesus, maka akan datang doa malam. Kalau yang paling bernilai Tuhan Yesus, maka akan datang kesana. Kalau yang paling bernilai dalam hidup Anda Tuhan Yesus, ibadah harian. Kalau yang paling bernilai dalam hidup Anda Tuhan Yesus, rajin ibadah. Nampak kalau orang tersebut malas, tidur aja di rumah, nampak apa yang menjadi paling bernilai dalam hidupnya. Nah, demikian juga kalau kita membaca ya, Hawa dan Adam hidup dalam tata nilai yang meleset. Kenapa? Seperti yang kita baca di ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa apa? Buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Anda lihat ini. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu apa? Ia mengambil dari buahnya dan Anda lihat tata nilainya. Kita dapat lihat tata nilai dari Hawa dan Adam. Bukannya perintah Tuhan yang paling utama dalam hidup mereka. Tetapi apa? Karena keinginan matanya. Hal itulah yang disampaikan di dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 16. Ada apa? Keinginan daging, keinginan mata dan
keangkuhan hidup. Itulah yang ada dalam diri Hawa, tata nilainya. Dia tergoda oleh keinginan daging. Dia tergoda oleh apa? Keinginan mata. Tata nilainya bergeser. Bukan Tuhan perintahnya yang diutamakan, tata nilainya mengalami pergeseran. Karena apa? Dia begitu ngelihat ini nggak tahan dia. Baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Menarik hati. Apa akhirnya? Mengambil dan dimakan. Itulah tata nilai yang meleset. Tata nilai yang meleset. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, ingat bahwa hidup kita ini adalah rangkaian dari hasil keputusan-keputusan yang kita buat di masa lalu. Kita hari ini ada oleh karena keputusan-keputusan yang kita ambil di masa lalu. Keputusan-keputusan yang tepat akan membuahkan kebahagiaan, keputusan-keputusan yang keliru akan membuahkan penyesalan dalam hidup kita. Oleh karena itu benar yang disampaikan oleh Albert Camus, ya, seorang filsuf. Dia berkata, life is a sum of all your choices. Hidup ini merupakan himpunan dari semua keputusan-keputusan yang Anda ambil. Kalau Anda hari ini memutuskan apa yang Anda kerjakan selaras dengan kehendak Tuhan, pasti membuahkan kebahagiaan. Kalau Anda hari ini mengambil keputusan untuk memuliakan Tuhan, hidup Anda pasti berbahagia. Kalau Anda di dalam mengambil keputusan bergantung atau selaras dengan tata nilai, yakni Tuhan yang paling utama dalam hidup Anda, pasti Anda akan mengalami kebahagiaan. Tetapi kalau setiap keputusan yang Anda ambil tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tidak untuk memuliakan Allah, jangan heran kalau hidup Anda hidup dalam penyesalan. Jangan salahkan Tuhan, bos. Amin. Karena Anda yang mengambil keputusannya. Oleh karena itu ingat ketiga hal ini. Entah itu jodoh, ya, entah itu pekerjaan, entah itu apapun, perhatikan prinsip ini. Selaras tidak dengan kehendak Tuhan. Yang kemudian prinsipnya, apakah itu akan memuliakan Tuhan? Dan yang ketiga, apakah sesuai dengan tata nilai yang sehat? Kalau kita mengambil keputusan yang setepat dengan melakukan prinsip ini, saya percaya keputusan yang kita ambil pasti akan keputusan yang benar. Amin. Hidup Anda akan berbahagia. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu. Mau bertobat? Mau bertobat? Pak Pendeta hampir saja gagal gara-gara 10.000. Itu keputusan yang menentukan, saudara. Kalau saat itu dia tidak mengambil keputusan yang selaras dengan kehendak Tuhan, reputasinya akan hancur gara-gara. Nah, jangan sampai Mama Santana gara-gara 10.000 karena tidak melakukan selaras kehendak Tuhan, reputasinya hancur. Amin. Mama Vio, jangan sampai gara-gara cuma 10.000 karena tidak selaras dengan kehendak Tuhan, jadinya kacau berantakan. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana keputusan-keputusan yang kami ambil itu sangat mempengaruhi kehidupan kami. Dan hari ini kami mempelajari bagaimana hidup kami perlu mengambil keputusan yang tepat. Hari ini kami belajar dari kehidupan Adam dan Hawa. Bagaimana mereka mengambil satu keputusan yang terburuk. Karena apa yang mereka lakukan mempengaruhi kehidupan seluruh umat manusia. Relasi dengan Allah mengalami kerusakan, relasi dengan sesama mengalami kerusakan oleh karena dosa dan pelanggaran Adam dan Hawa. Karena keputusan mereka untuk tidak
mengikuti perintah-Mu Tuhan, tidak selaras dengan kehendak Tuhan, tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami belajar ya Tuhan prinsip-prinsip tersebut. Biar kami melakukan prinsip-prinsip ini dalam hidup kami ya Tuhan. Agar keputusan-keputusan yang kami ambil setiap harinya ya Tuhan, itu adalah menjadi keputusan-keputusan yang lebih baik ya Tuhan. Keputusan-keputusan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Biar jemaat di tempat ini boleh semakin lebih berhikmat, lebih bijaksana di dalam mengambil setiap keputusan. Dan hamba rindu melihat seluruh jemaat, hidup mereka mengalami pertumbuhan, hidup mereka berbuah-buah bagi kerajaan Tuhan. Karena di sepanjang kehidupan mereka, mereka mengambil keputusan-keputusan yang lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak